Diduga selingkuh, pria tewas ditikam suami selingkuhan. Spesialis pembobol kantor dan sekolah ditangkap polisi. Bandar narkoba diduga dibebaskan oleh oknum polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Hari ini Kamis 6 April 2023, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia di program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi diduga gegara perselingkuhan. Seorang pria di Kabupaten Bulukumba tewas usai ditikam 17 kali di bagian perut oleh pelaku. Kasus penganiayaan diduga akibat perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku. Seorang pria bernama Ahmad, 29 tahun, karyawan konter Vivo di Kabupaten Bulukumba, tewas ditikam di depan rumahnya di BTN Grand Bulia, Desa Tacorong, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, pada pukul 18.00 menjelang berbuka puasa. Peristiwa penikaman itu terekam dalam sebuah video. Pelaku sempat mengungkapkan kata siri atau malu. Korban mengalami 17 luka tikaman, sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Kasus penganiayaan hingga merenggut nyawa ini diduga gara-gara perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku. Sebelum kejadian, korban sempat menegur pelaku yang duduk di depan rumah kerabatnya. Saat itu korban lewat menggunakan mobil. Tidak berselang lama, pelaku mendatangi korban dan melakukan penikaman. Di mana pada saat itu pelaku sedang berada di depan rumah salah satu kerabatnya, kemudian sambil menunggu untuk berbuka puasa, si pelaku ini duduk-duduk di depan rumah kerabatnya tersebut sambil main-main handphone. Tidak lama kemudian lewatlah korban ini dengan mengendarai kendaraan roda 4. Kemudian sempat menyapa pelaku, dengan mengatakan, "Anda berbuat apa di sini? Bikin apa di sini?" Kemudian karena pelaku ini ternyata setelah kita interogasi sudah ada permasalahan sebelumnya, dengan korban, sehingga merasa bahwa dirinya ini dilecehkan, sehingga pada saat itu marah dan emosi mendatangi korban yang sementara masih di dalam mobilnya, kemudian menusuk beberapa kali ke tubuh. Pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres Bulukumba. Untuk motif jelas, pelaku tega menikam korban beberapa kali, sementara polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Diketahui pelaku bernama Idil Amri, 24 tahun, warga desa Bontomacina, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba. Dari Kabupaten Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. 29 remaja yang diduga pelaku penyerangan yang menewaskan seorang warga di Kabupaten Goa ditetapkan sebagai tersangka. Polisi kini masih mengejar 11 pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah handphone, 3 anak panah busur, serta pakaian korban sebagai barang bukti. Warga merekam detik-detik korban Dayempo tewas usai terkena busur di bagian dadanya di Desa Mandale, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Warga pun berusaha melakukan pertolongan dengan membawa ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Selain korban Dayempo, kawanan remaja diduga geng motor bahkan menyerang 2 korban lain dan mengakibatkan busur tertancap di matanya hingga harus menjalani operasi di Rumah Sakit Wahidin, Makassar. Usai melakukan penyerangan yang diduga salah sasaran, polisi berhasil menangkap dan menetapkan 29 pelaku penyerangan sebagai tersangka. Motif penyerangan salah sasaran dilakukan pelaku karena diduga salah paham. Selain menangkap 29 tersangka,
polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 11 pelaku lain. Polisi juga menyita 5 unit motor milik pelaku, handphone, pakaian korban hingga 3 anak panah busur sebagai barang bukti. Disangka oleh para masalah kejadian tadi malam yang terjadi pada pukul 23.45 sekitar 23.45 sampai dengan 20.00 WIB tadi malam itu karena salah paham atau ketersinggungan. Korbannya satu meninggal dunia di dalam perjalanan, tidak sempat diselamatkan karena tertusuk busur tepat di bagian dada sebelah kiri, dan satu lagi korban tertancap busur di mata sebelah kanan. Peranannya ada yang membawa motor sebagai jokinya, ada yang membantu melempar, ada yang membawa senjata tajam. Akibat perbuatannya, tersangka yang merupakan orang dewasa dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup. Sedangkan tersangka yang masih di bawah umur dijerat pasal sesuai dengan perannya masing-masing. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Jangan ya. Oke. Diteriaki penculik anak, seorang pria di Makassar babak belur dihajar warga. Mirisnya pria tersebut diduga memiliki keterbelakangan mental. Hal ini disampaikan oleh orang tua pria tersebut. Pria tersebut kini telah diamankan di Polrestabes Makassar. Dari rekaman video amatir terlihat seorang pria parubaya dikeroyoki hingga babak belur oleh sejumlah warga usai diteriaki pelaku penculikan anak yang terjadi di Jalan Pondok Asri, Poros Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit yang beredar luas di media sosial, terlihat pria parubaya tampak diadang ke tengah jalan oleh sejumlah warga. Tak hanya itu, 2 laki-laki terus memegang kerah baju pria parubaya tersebut, meski telah dilerai oleh seorang perempuan yang mengenakan jilbab biru agar melepas pengendara motor yang diteriaki pelaku penculikan anak. Namun, salah satu warga yang tak mengenakan baju tampak tersulut emosinya, kemudian mengeroyok korban hingga tersungkur. Akibatnya, beberapa warga pun ikut terprovokasi, termasuk seorang perempuan juga terlihat memukul pria parubaya itu. Diketahui, pria parubaya tersebut bernama Agus, umur 40 tahun, warga asal Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan diduga memiliki keterbelakangan mental. Hal ini disampaikan oleh ibu kandung Agus bernama Lince Mangase. Iya, kurang kasihan dia. Dia punya daya tangkap itu tidak terlalu tidak terlalu panjang gitu ya. Begitu. Iya. Ya, Jadi dia tidak tahu kalau dia berbuat akan begini. Dia tidak tahu itu. Ya. Seperti Mini tadi, katanya dia bilang, "Kenapa saya dipukul?" Dia tidak tahu itu bahwa dia dipukul, apa sebabnya dia dipukul. Ya, itu kasihan. Kesehariannya memang Ibu bagaimana kamu? Ya. Kesehariannya sama dengan orang normal atau tidak ada Kalau biasa-biasa biasa sih, hanya dia punya daya ingat yang daya pikir yang tidak terlalu panjang, maksudnya gitu. maksudnya daya pikirnya itu beda dengan orang yang normal, maksudnya begitu. Ya, begitu. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pastinya hingga pria parubaya tersebut diteriaki penculikan anak. Setelah diamankan ke Mapolsek Biringkanaya, kasus dugaan penculikan anak telah ditangani oleh unit PPA. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, kelompok remaja di Kabupaten Goa saling serang menggunakan busur panah dan batu usai waktu sahur. Akibatnya 2 orang warga terluka akibat terkena busur panah di bagian kaki dan dada. Aksi saling serang oleh 2 kelompok remaja menggunakan busur panah dan batu di tengah jalan ini terjadi di Jalan Manggarupi, Kelurahan Pecidongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Tawuran yang terjadi pada Minggu pagi usai waktu sahur ini pun viral di media sosial.
Akibatnya, 2 orang warga sekitar mengalami luka akibat tertancap busur panah di bagian kaki dan dada. Aksi saling serang menggunakan busur panah dan batu ini sudah sering terjadi usai waktu sahur hingga meresahkan warga. Warga resah karena para pelaku menyerang warga yang berusaha merekam aksi para pelaku. Menurut warga setempat, tawuran terjadi hampir setiap hari selama bulan Ramadan. Namun, tawuran ini merupakan yang terparah dari tawuran sebelumnya. Kita tidak kurang tahu juga karena dari atas gunung turun melempar dari atas ke rumahnya, batunya itu bukan main banyaknya di situ. Jadi saling melempar di sini, Bu? Iya, maju mundur. Berarti ada yang dari arah sana? Iya, ada yang dari arah sini, ada yang dari arah sana. Berapa orang kita lihat sih, Bu? Banyak sekali. Banyak, Bu, ya? Kalau orangnya banyak. Tapi ada juga yang mau busuk yang kita lihat. Iya, ada. Sementara, aparat Polres Goa yang menerima laporan warga masih terus menyelidiki pelaku dan penyebab tawuran ini. Ini kalau bicara kronologisnya, dari awal permasalahan, ini bukan baru pertama kejadian, tetapi sudah beberapa kali kejadian yang tempat yang sama di Jalan Mandarupi, Suminasa. Namun awal permasalahan ini belum mendapatkan yang pasti motifnya karena masih tahap penyelidikan. Untuk menghindari tawuran remaja terus berlanjut, polisi akan melakukan patroli usai waktu sahur hingga menjelang siang. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, razia akan kembali hadir dengan informasi spesialis pembobol kantor dan sekolah ditangkap polisi. Selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, seorang pelaku spesialis pembobolan dan pencurian di kantor dan sekolah di Kota Makassar ditangkap oleh polisi. Pelaku mengakui telah beraksi 8 kali dan memanfaatkan kondisi di lokasi yang sunyi, kemudian mencongkel pintu dan merusak kamera CCTV. Aparat dari unit Jatarnas Polrestabes Makassar mengungkap pelaku pencurian dengan cara membobol pintu dan jendela di sejumlah kantor dan sekolah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya bahkan sekolah milik keluarga mantan Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala, yakni TK Islam Atira di Jalan Kajuala Lido, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2023 lalu. Selain itu, juga sempat beraksi di SMK 8 Makassar, SMA Katolik Makassar hingga membobol sebuah apotik dan kantor jasa pengiriman barang. Pelaku yang diketahui bernama Ilham, usia 24 tahun, ditangkap polisi saat berada di kediamannya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang berupa laptop dan kendaraan becak yang digunakan pria tersebut untuk mengangkut barang curiannya. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian bersama 3 orang rekannya sebanyak 8 lokasi. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku bermodus dengan memanfaatkan kondisi di lokasi yang sunyi, kemudian mencongkel pintu atau jendela dan merusak kamera CCTV. Pelaku spesialis pembongkaran ruko, itu kantor dan sekolah. Untuk yang di Makassar ini berapa kali diakui? Sementara yang diakui dari hasil interogasi ada 8 TKP. Sebelumnya, pada 21 Maret lalu juga, salah satu sekolah korban aksi pelaku yakni pihak sekolah SMK 8 Makassar melaporkan kasus pembobolan ke Polsek Makassar yang mengakibatkan kerugian hingga 14 juta rupiah dan turut membawa kabur DVR CCTV. Akibat pembuatannya tersebut, pelaku akan terancam pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Curi motor milik warga, seorang residivis kasus narkoba digerebek warga.
Warga yang kesal terhadap pelaku langsung diamuk warga. Beruntung aparat kepolisian yang tiba di TKP berhasil mengevakuasi pelaku dari amuk warga ke mobil patroli. Beginilah detik-detik video amatir warga saat sejumlah warga menggerebek seorang pelaku pencurian sepeda motor milik warga setempat. Pelaku yang digerebek warga awalnya membantah bila dirinya mencuri motor. Namun, setelah didesak dan salah satu warga yang melihat pelaku mencuri motor mendesak pelaku pun akhirnya mengaku aksi main hakim terhadap pelaku terjadi. Pelaku Amri, warga Jalan Daeng Tata ini pun akhirnya pasrah menjadi bulan-bulanan warga hingga sejumlah aparat kepolisian tiba di TKP dan mengevakuasi pelaku ke mobil patroli untuk selanjutnya diamankan ke Mapolsek Tamalate, Kota Makassar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri motor tersebut bersama rekannya yang saat ini masih buron. Usai mencuri motor korban, pelaku membawa motor tersebut untuk digadaikan dan hasil uang gade motor dibagi dengan rekannya. Kapolsek Tamalate Kompol Irwan Tahir membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku curanmor dari tangan warga di Jalan Daeng Tata. Nah, itu apa yang kau curi? Motor. Berapa orang kau curi motor itu? 2 orang. Terus cara mencuri motor bagaimana? Ada kuncinya. Dapat di mana kuncinya? Ada di motornya. Lengket di motornya. Nah, terus kau sempat dihajar sama warga di? Warga keberadaannya dan berdasarkan laporan polisi yang kami terima di Polsek. Untuk proses lebih lanjutnya bang, barang bukti yang diamankan apa saja? Barang bukti yang diamankan salah satu kendaraan roda 2 motor. Akibat perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi pembobolan dan pencurian di konter pulsa di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar terekam kamera CCTV. Pelaku yang membobol pintu konter berhasil menggasak uang jualan sebanyak 7 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV berdurasi kurang lebih 4 menit. Saat aksi pembobolan dan pencurian di sebuah konter pulsa di Jalan Muhammad Emisalan 3, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menggunakan masker dan helm masuk dengan membobol pintu konter tersebut. Pelaku kemudian sempat bertemu dengan seorang anak kecil di dalam konter dan berpura-pura meminta air minum. Setelahnya pelaku lalu mengambil tas dan mengambil kotak uang di dalam konter berisi uang jualan. Dari penelusuran, peristiwa itu terjadi saat keadaan konter pulsa tengah ditinggal pergi oleh penghuni rumahnya Salat Tarwi. Aksi pelaku tersebut terbilang cukup nekat, lantaran dilakukan pada saat kondisi di jalan raya tengah ramai lalu lalang kendaraan. Menurut korban Ilham, menyebut pelaku menggasak uang jualan pulsa dengan total sebesar 7 juta rupiah. Pelaku diduga berjumlah 2 orang dalam peristiwa ini. 1 orang disebut sempat memantau dari arah luar konter dan satunya yang menjadi eksekutor. Tarwi. Nah, kosong ya? Saya pulang terbuka pintu. Saya bilang kenapa nih? Kukira dari hilang, pas kusik hilang tas sama ini. Berapa itu? Tas itu 5 juta di dalam. Ada Kalau 3. Yang di sini? Kalau di sini 2 jutaan. Jadi kurang lebih 7 juta. bagaimana caranya dia masuk itu? Di situ dia dicongkel. Oh, masuk. Pas kosong orang taruh ya. Pasca kejadian ini, pihak korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Rapocini. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi terkait bandar narkoba diduga dibebaskan oleh oknum polisi. Selengkapnya sesaat lagi dalam razia.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, setelah sempat ditangkap seorang bandar narkoba di Kabupaten Bone, diduga dibebaskan oleh oknum polisi dari jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel. Usai diberikan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Beredarnya kabar tersebut, Bid Propam Polda Sulsel akan turun tangan dan masih dilakukan lidik untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Diketahui pelaku narkoba yang dikabarkan dibebaskan oleh oknum polisi dari jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel tersebut bernama Jibe, yang ditangkap di depan kantor Koramil Ajangale, Kelurahan Pumpanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, pada Selasa 28 Maret 2023 lalu. Namun baru sehari ditangkap, Jibe yang diketahui adalah bandar narkoba ini kemudian dibebaskan setelah diduga membayar uang senilai 10 juta rupiah kepada oknum polisi. Kabar tersebut beredar dan viral di jejaring sosial media Facebook. Menanggapi kabar tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sulawesi Selatan akan turun tangan dan masih dilakukan lidik untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suhartana saat ditemui di Mapolda Sulawesi Selatan. Kasus narkoba itu sudah kami sampaikan, sudah kami koordinasikan dengan Propam Polda, begitu juga dengan Bapak Direktur Narkoba untuk akan dilakukan pengecekan kebenaran dari berita tersebut terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap pidana di lapangan. Apakah ada informasi dengan jaminan uang 10 juta atau tidak? Nah, ini Propam akan turun untuk melakukan lidik kepada anggota tersebut. Diketahui sejak beredarnya kabar tersebut, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah berkoordinasi dengan Dit Narkoba Kombes Pol Dodi Rahmawan untuk memastikan bahwa anggotanya terlibat atau tidak. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Aksi sejumlah remaja mematikan listrik di sebuah masjid di Kota Parepare saat salat tarawih viral setelah ramai dibagikan ke media sosial. Polisi pun berhasil amankan 3 pelaku yang masih di bawah umur. Mereka meminta maaf atas perbuatannya. Inilah video viral kejahilan sejumlah remaja di Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang mematikan KWH listrik masjid saat jemaah sedang melaksanakan sholat tarawih. Aksi usil kawanan remaja ini diketahui terjadi di Masjid Namera, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dalam video ini nampak seorang remaja laki-laki mengendap-endap di bagian depan masjid, lalu mematikan KWH listrik saat sholat tarawih berlangsung. Sementara 3 teman lainnya mengabadikan aksi tidak terpuji itu dengan kamera ponsel miliknya, dan mereka langsung kabur usai melakukan aksi itu. Aksi ini pun mendapatkan kecaman dari netizen setelah videonya viral di media sosial. Setelah ditelusuri, kini polisi berhasil mengamankan 3 orang remaja tersebut. Mereka dipanggil bersama orang tuanya dan akhirnya meminta maaf atas perbuatan yang mereka lakukan. Mereka yakni OB 13 tahun, FH dan AB yang juga berumur 13 tahun. Mereka masih pelajar di sekolah menengah pertama di Kota Parepare. Polisi menduga motif mereka melakukan aksi usil itu karena anak-anak pada usia remaja ini sedang masa pencarian jati diri mereka dan ingin terkenal hingga nekat melakukan segala perbuatan tersebut. Itu anak remaja kita amankan untuk sementara bersama orang tuanya terkait dengan kegiatan apa yang dilakukan. Jadi dia ini anak karena ingin mungkin viral di media sosial, dia melakukan kegiatan memadamkan aliran listrik masuk ke masjid pada saat orang melaksanakan beribadah. Setelah ketahuan bahwa ini viral, kami dari Polsek berupaya keras mendatangkan anak-anak ini. Kami memohon maaf atas tindakan kami yang telah mematikan lampu pada salat tarawih berlangsung di Masjid Namera Parepare. Atas kejadian ini, polisi meminta peran orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anak mereka, utamanya saat bulan suci Ramadan ini. Dari Kota Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Sementara itu, usai viral, video pemotor di Kota Makassar menerobos iring-iringan rombongan mobil RI1 yang melintas di jalan raya dengan melawan arus sambil motong jalan. Aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar akhirnya berhasil mengamankan pelaku untuk diberikan pembinaan. Inilah video viral yang beredar luas di sosial media. Dampak pengendara motor langsung memotong iring-iringan mobil Presiden RI1 di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar. Mobil Presiden sempat terhenti beberapa saat, lalu pemotor tersebut kabur masuk ke Jalan Macini Gusung. Ulah pemotor tersebut membuat warganet mengecam keteledoran pasukan pengamanan Presiden saat kunjungan kerja di Kota Makassar. Terkait kejadian tersebut, Presiden Joko Widodo tidak sedang berada di dalam mobil iring-iringan tersebut setelah turun dari kendaraan di Jalan Masjid Raya untuk mengecek harga bahan sembako dan membagikan sembako serta BLT dan baju kaos kepada warga dan pedagang Pasar Terong, Kota Makassar. Sembari Presiden berjalan dari sebelah utara Pasar Terong, Jalan Masjid Raya, kendaraan RI1 bersama iring-iringan Pas Pampres langsung bergerak menuju sebelah selatan Pasar Terong di Jalan Gunung Bawah Karaeng, menunggu Presiden Jokowi selesai menyapa para pedagang. Namun dalam perjalanan sebelum menjemput Presiden terjadi aksi tak terpuji pemotor menerobos iring-iringan kendaraan Presiden Jokowi. Aparat kepolisian melalui unit Jatantras Polrestabes Kota Makassar langsung mengamankan pengemudi motor atas nama Darul di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar. Bersama barang bukti sepeda motor racing tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan hingga plat kendaraan. Namun polisi tidak menahan pelaku melainkan hanya melakukan pembinaan sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata yang bersangkutan ini adalah anak suka balap liar, dan dalam hal ini atas perintah Bapak Presiden melalui dan Pas Pampres yang disampaikan kepada Kapolda Sulsel, beliau menginginkan, Bapak Presiden menginginkan untuk perkara ini tidak diproses hukum. Namun kita akan lakukan pembinaan. Beliau menginginkan lebih mengaktifkan sosialisasi terhadap Kamsotil Cap Lantas, ya. Bagaimana orang berkendaraan dengan tertib sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Sementara itu, pengemudi motor Darul mengatakan nekat menerobos iring-iringan mobil rombongan RI1 karena panik usai melawan arus karena di sekitar lokasi banyak rombongan aparat. Pihaknya pun meminta maaf kepada masyarakat dan TNI Polri atas kegaduhan yang dilakukan. Dan saya minta maaf kepada Bapak Presiden TNI Polri atas video saya yang kemarin viral banyak mengesahkan orang, dan terima kasih atas Bapak Presiden dan TNI Polri untuk tidak melanjuti video viral yang kemarin, dan terima kasih kepada Bapak Polisi sudah membina saya. Sementara itu, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Terong, Kota Makassar disambut meriah para pedagang dan masyarakat. Usai kehadirannya membagikan paket sembako, BLT hingga baju kaos. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami dalam program Razia edisi hari ini. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.